Habiskan waktumu kawan, biarkan dia menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa. Sejenak hilangkan keluhmu kawan, hilangkan keluhmu kawan dekat, hilangkan keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh keringat membasuh. Di Braga kita berjuang, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mewujudkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Iya, tarik. Balaga Band. Wih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Ih, ada orang di sini rame. Ada orang. Coba ada suaranya Gi penonton. Supporternya banyak. Jalo. Banyak dong. Ya. Tahu mereka. Tulak tuja eman. Seruh leuweung. Jame kolot. Main. Sekali mau kok. Song-song. Ucing katinggal. Ucing katingang song-song. Kakara. Wah, hebat. Sekali deh, Tahu sekali. deh. Sekali lagi. Jalele. Tulak tuja eman. Seruh leuweung. Jame kolot. Ucing ketinggang song-song. Gitu. Rame ya di Braga ya. Rame di Braga mah. Apalagi sekarang tuh Gilang. Ya. Sekarang teh kita teh lagi memperingati Hari Bahasa Ibu, idung, leres. Bahasa Ibu. Iya bener Mang. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang mah banyaknya yang pakai bahasa-bahasa gaul. Bahasa gaul gitu. Kalau kamu bahasa indungnya apa? Bahasa Sunda dong. Oh bahasa Sunda. Makanya ya Gilang, saya Iya. mah paham banget. Paham. Oh paham banget. Harusnya jadi narasumber ini. Bukan paham, tahu Apa? lah gitu. Tahu. Karena kalau saya mah memang dari dulu diajarin di rumah tuh sama ibu sama ayah saya. Dari orok teh. Dari orok. Dari orok Diajar teh. naon, bro? Bahasa Diajar Sunda. naon? Oh, bahasa Sunda. Makanya Bahasa kalau Sunda. bahasa Indonesia mah cuma misalnya jatuh teh jatuh aja. Ya, kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda Contoh. Ada tiga brus. tiga brus. Ada tisereule, Tisereule. Sewat. tiko sewat, Sorodot. tisorodot, tikos, Gebros. Tijengkang. Tijengkang. banyak, banget, ya. banyak. Terus misalnya, kamu tahu nggak? Coba bahasa Indonesia kan, nampuyak apa? Nampuyak. Itu apa ya? Nampuyak. Ya. Nampuyak, Susah, Ini teman-teman pada tahu nggak? Nampuyak apa? banyak banget nampuyak. Iya betul, banyak banget. Oh banyak banget ya benar. Menggunung. Menggunung. Tapi nggak tahu sih, mungkin Iya. pakarnya mah lebih tahu ya, Ya, Kang. coba saya dites. Apa? Tolong, saya pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda Sama kamu Indonesia. di Indonesiakan. Saya abdi
Mang Koko berkunjung ke rumahnya Mang Aep. Mang Koko. Bahasa Sunda berarti bahasa Sunda. Maaf, bahasa Sunda. Kan saya yang membahasa Oh, iya, iya. Indonesia kan. Mang Koko nganyang lain berkunjung. Mang Koko nganyang ka imah Mang Aep. Ya. Menite cai-cai acan. Mang Koko berkunjung ke rumah Mang Aep. Gak dikasih minum. Bukan. Tidak air belum. Salahnya. Makanya susah. Beda ya. Beda. Makanya kalau gitu mah kan saya mah ada tokoh kan. Tokoh, dosen juga. Wah, the best. Guru besar juga. The best. The best pokoknya mah. Pas pisan. Pas banget di hari bahasa ibu. Kenapa? Ini kenapa Ini nggak- supporter dari mana ini? Oh iya benar. Disapa dulu. Benar Iya, bro. dari mana? Gilang saya mah tahu. Apa? Tahu. Penuh modus mereka. Penuh modus. Bukan nampuyak modus. Oh, bukan ya. Bukan. Oke, kita coba minta semangatnya dulu. Ini dari mana? Paguyuban? Mahasiswa Sastra Sunda. Wih, tepuk Dari- tangan dulu. Dari universitas mana ini? Oke, kompak ya. Latihan Hebat. berapa lama ini? Ini ada punya yel-yel Yel-Yel, Bro belum ada Koko. Yel-Yel. Iya. Asik, coba. Coba, udah siap siapa yang leadernya nih? Silakan. Yuk. Oke. Yuk. Oh, asik. Yel-yelnya nih. Saya Kak. Wiwaha Ajeng Jaya. Mantap. Sama Nesa Imah di mana? Luar biasa. Kompak sekali ya, Gre? Kompak dari PAMAS ya, Paguyuban, mahasiswa Sastra Sunda, Sastra Sunda. Universitas Pajajaran ya. Oke. Pas ya, yang mau diundang guru besar dari Guru Unpad. besar. Wah, penasaran saya mah. Ya, penasaran. Diundang aja tuh. Oh, boleh sebentar ya. Ya. Saya tadi janjian sih. Oh, mau kamu telepon? Iya. Oh, kamu mah hebat. Ada kuotanya gitu? Telepon mobile lah, ngapain pakai kuota pulsa Ya, langsung. siap kalau gitu. Silakan. Halo, Sampurasun. Muhun Prof. Oh, siap, sudah ada ya. Saya jemput. Wah. Sudah ada. Masa Nah, Sehat. ulang sudah. Berasun. Gilang, iya. kamu mah menipu saya. Apa? Gening salirana alit. Tadi kan guru besar, cenah. Guru besar gitu. Bukan begitu, guru Maksudnya besar. gimana maksudnya? Guru besar itu bukan badan yang besar. Tapi ilmunya. Betul. Oh, Ya, Prof ya. iya. Insya Allah ya. Kita akan berbagi ini. Tadi kan kita ngobrolin tentang eksistensi bahasa Sunda. Sekarang khususnya di Jawa Barat. Sekarang kan banyak ya. Selain daripada mungkin sekarang ini dari PAMAS mah sudah belajar secara akademik ya, Koko ya. Pasti. Nah, kalau misalkan yang di luar sana mungkin pasti beda-beda gitu, Prof Cece. Mungkin ini pastinya kita akan tahu kalau sudah ngobrol sama Prof Cece. Tapi Di mana ngobrolnya, Bro? di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Oke, baik. Nah, sekarang kita ada artikel dulu ini. Kita lihat dulu ya, Bro Koko ya. Pakar Unpad anggap wajar jika bahasa Sunda mulai memudar di Jawa Barat. Wah. Mulai memudar. Ini ada lagi nggak ini? Ada lagi ya? Ada lagi Ada nggak? lagi. Ada Coba lagi kita nggak? lihat satu lagi. Nah, ini. Guru besar Unpad, pintu terakhir cegah kepunahan bahasa daerah adalah pendidikan.
Itu ya menarik sekali nih artikelnya. Iya, benar. Menarik sekali. Berarti ini sebetulnya suatu kemunduran atau gimana nih, Prof? Boleh mungkin dilihat dari indikator apa nih kalau misalkan sekarang bisa dikatakan menuju punah gitu tuh. Baik, jadi yang disampaikan tadi tentu ini menarik ya, karena memang kalau kita lihat eksistensi bahasa Sunda sampai saat ini sebetulnya masih ada. Yang sebetulnya bahwa satu abad yang lalu memang sudah dikhawatirkan akan punah, akan tetapi pada kenyataannya sampai sekarang kita masih ada. Kalaupun berbeda wujudnya tentu itu berkaitan dengan perubahan zaman ya, karena kita tahu bahwa bahasa itu erat kaitannya dengan manusianya, masyarakatnya. Masyarakatnya berubah, tentu bahasanya pun berubah. Nah, tentu saja terkait dengan kondisi sekarang, mengapa tadi boleh dikatakan bahwa penutur bahasa Sunda semakin berkurang ya, tentu sangat logis dan tentu saja wajar mengingat sekali lagi dinamika yang terjadi pada perubahan masyarakat. Tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada bahasa nasional. Ya, betul. Ya, betul. bagaimanapun juga bahasa nasional kekuatannya lebih besar daripada bahasa daerah. Ya, dari namanya saja sudah terlihat kan, ada bahasa nasional, ada bahasa daerah. Ya. Bahasa Sunda sebagai bagian dari bahasa daerah tentu akan terkuasai oleh bahasa nasional. Betul, Prof. Iya. Ketika saya nanya misal ke anak SMA ku bahasa Sunda gitu. Iya. Kadang dia teh celingak-celinguk apa cenah gitu. Kurang apa, tidak mengerti mereka tuh karena apa ya penyebabnya itu. Ya, seperti tadi bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari tentu saja bahasa nasional dalam ini bahasa Indonesia menjadi keharusan ya, dalam arti di lingkungan pendidikan. Kemudian yang awalnya tadi bahasa daerah ini ya memiliki lingkup yang lebih luas selain di keluarga juga di lingkungan, tetapi sekarang bahasa Indonesia masuk ke dalam lingkungan sekitar. Kita sangat paham misalnya keluar dari rumah kita, tetangga kita berbahasa Indonesia. Yang mau tidak mau kita juga turut serta di dalam menyesuaikan. Nah, seperti itu sepertinya tampaknya. Tapi harus diingat bahwa sebetulnya kalau saya melihat ke desa-desa, bahasa Sunda masih digunakan secara masif sebetulnya. Hanya di lingkungan perkotaan saja. Ya, kita paham karena masyarakat kota kan masyarakat heterogen. Sedangkan masyarakat daerah kan masyarakat yang homogen. Jadi itu sangat paham sekali kalau misalnya khususnya di perkotaan seperti Bandung ini ketika berbicara bahasa Sunda agak celingukan tadi kan ya. Disuruh berbicara bahasa Sunda anak generasi sekarang rapap erupup seperti itu. Sangat wajar karena apalagi di lingkungan kompleks yang tentu saja berbagai suku ada ya, sebagai bahasa bersatu otomatis mereka bahasa Indonesia. Tapi tentu saja di sini harus paham bahwa benteng terakhir kelestarian bahasa Sunda itu adalah keluarga. Jadi mau tidak mau keluarga ini harus mengajarkan bahasa ibunya, dalam ini tentu saja bahasa Sunda. Seperti itu. Bener kata Prof tadi, kalau misalnya saya ke Lemur lah, ke Ke kampung ya, Lemur. ke Lemur ya, ya ke kampung, ya ke Lemur gitu. Kalau ngobrol sama anak-anak teh, memang bahasa Sunda, hebat ya. Ternyata orang Lemur tuh memang masih apa ya, masih digunakan bahkan di rumah. Udah cenah lamun cek saya ngobrol sama orang-orang di Lembur gitu. Keun wae cenah da bahasa Indonesia mah kayak bakal bisa sorangan cenah gitu. Gitu ya. Karena di sekolah oge misal di lingkungan di luar rumah make bahasa Indonesia, keun lah di imah mah cenah kayak gitu. Dari lingkungan rumah dulu ya bro ya. Betul, Itu betul. akar pertama kali dibudayakan dari Dibudidayakan. keluarga. Emang laut cupang. Tadi tos ningali ieu balong lele. Bro Koko mah. Lanjut Prof. Nah, ini kan Prof dari lingkungan Sivitas Akademika begitu ya. Nah, kalau misalkan memang tadi selain dari rumah begitu ya, mungkin kalau dari pendidikan formalnya itu apakah yang memang ada korelasinya dengan sastra atau bahasa Sunda aja atau misalkan bisa diaplikasikan juga nih hal-hal lainnya yang juga bisa melestarikan bahasa Sunda ini di lingkungan pendidikan gitu. Ya, baik, termasuk di lingkungan Universitas Pajajaran, ya tentu saja program studi bahasa daerah ini menyangkut bahasa Sunda
di dalamnya ada pengutamaan linguistik, kemudian sastra dan filologi. Jadi ketiga subdisiplin ilmu sastra ini tentu saja semuanya adalah berkaitan dengan bagaimana bahasa, kemudian sastra dan pernaskahan ini menjadi sumber-sumber yang penting dalam kehidupan masyarakat Sunda. Jadi sumber-sumber keilmuan itu sebetulnya ada di situ, termasuk naskah-naskah lama gitu ya, termasuk sastra juga dan bahasa. Nah, inilah tentu saja yang menjadi menarik perhatian kita adalah masyarakat luas kadang-kadang tidak tahu ya apa tujuan mahasiswa masuk ke jurusan sastra Sunda. Nah, seperti itu ya. Karena terlalu banyak orientasi ekonomis barangkali ya kalau masuk ke jurusan Sunda itu tidak menjadi masa depan. Padahal tidak demikian. Ya, banyak potensi yang bisa dikembangkan terkait dengan budaya lokal. Apalagi sekarang kan orang sudah jenuh dengan keglobalan. Pasti suatu hari titik jenuh akan mencari kelokalan. Nah, disitulah kita akan menemukan berbagai fenomena kehidupan yang terkait dengan budaya lokal seperti itu. Nah, jadi sangat luas sebetulnya ya, yang dipelajari dalam sastra Sunda itu. Iya betul. Rek naon cenah asup ke sastra Sunda banyak yang kayak gitu. Karena sekarang mikirnya ke ekonomi bener Ya, tuh kayak betul. gitu. Padahal kan sekarang nanti ada kejenuhan ya. Ya, betul. Aduh, luar biasa ini. Luar biasa. Ini mahasiswa ini juga ini. Iya, ini kan salah satu regenerasi nantinya ya, betul. Prof ya, yang terus melestarikan bahasa Sunda itu sendiri. Tapi ini ngomong-ngomong dari Jawa Barat semua atau dari luar Jawa Barat juga ada? Angkatan ini saya kurang tahu apakah dari Jawa Barat Dari semua. Jawa Barat semua Sebab atau ada yang dari luar? Angkatan yang lama ada yang dari Jawa, Kalimantan, kemudian juga daerah lainnya seperti itu. Bahkan angkatan saya dulu kebanyakan ada yang dari Jakarta juga. Iya, iya. Ya, mereka senang Seru sekali ya. menggunakan bahasa Luar biasa, Sunda. tapi kan sebelumnya mereka belum memahami atau belum bisa bahasa Sunda ya. Nah Iya. itu. Tiba-tiba belajar sastra Sunda. Ada kesulitan nggak itu, Prof, ketika Kesulitan ada sebetulnya ya, karena kan kebanyakan mereka sudah mahir berbahasa Sunda. Iya. Akan tetapi kan bahasa itu sebetulnya praktik sehari-hari. Sehari-hari bertemu dengan teman yang bahasa Sunda, Oh, iya. lama-lama kan terbiasa. Akhirnya mereka bisa lulus juga S1 ya Iya. dari sastra Sunda seperti itu. apalagi kalau ke Jakarta kan gue elu. Iya. Iya. Literally sekarang kan. Gue Gue apa gua? Gua sama Jepang. gua berapa? Gua pap. Opa. Beda deh ya Tama ya. Tapi memang sekarang itu berarti kalau misalkan memang tadi ada yang dari luar, terus kemudian juga di luar lingkungan pendidikan formal, ada yang senang berbahasa Sunda gitu ya. Salah satunya di universitas-universitas di Bandung Raya lah misalkan. Saya kan juga dulu mengalami di dunia kampus tuh kayak ada yang bukan Sunda, tapi dia karena teman-teman lingkungannya ngomong Sunda, jadi bisa bahasa Kabawakan. Sunda. Kabawakan. Kabawakan, Tapi apakah misalkan ngaruh kalau misalkan ada bahasanya yang kasar, Kasar, gitu. Nah itu Ya. apakah masih tetap kita mengutamakan membudayakan bahasa Sundanya atau sebetulnya harus dikoreksi gitu, Prof? Ya, untuk tahap pertama saya kira biarkan saja mereka berbicara apa adanya. Ya, biar diberi semangat dulu ya. Iya. Untuk menggunakan bahasa Sunda. Karena betul disampaikan oleh Agilang tadi, di beberapa universitas yang non negeri ya, Iya. kebetulan saya dulu tidak suka mengajar, tapi sekarang jadi hobi. Jadi lebih belajar. Jadi pernah mengajar di beberapa universitas swasta Iya. dan kebanyakan non Sunda. Tapi mereka juga sebetulnya dalam situasi tertentu bisa berbahasa Sunda. Iya. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa bahasa Sunda di perkotaan itu sudah tidak ada, dalam pandangan saya tidak demikian ya. Karena ternyata mahasiswa yang non Sunda pun mereka bisa berbicara bahasa, sekalipun bahasa Sunda dalam tanda petik kasar ya. Iya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kalau situasi tertentu ya kita harus beritahu bahwa ini sebaiknya tidak digunakan kata ini, gunakan kata ini ya, karena hubungannya terkait dengan kesopanan kan. Iya. Gitu. Nah, gitu kan ada bahasa Sunda itu memang yang setara. Misal kalau sama musik nih. Oh saya ini bilangnya- setara ya? Aku nggak setara ya Enggak, berarti kamu ya? mah masih anak kecil. Ya, misalnya urang hayang dahar euy. Nah, Berarti masih wajar ya, Prof ya kalau gitu Wajar ya. Karena sekali. kalau ngomong ke Prof ya nggak jelas, itu jelas nggak sopan gitu. jadi gunakan we aja dulu ya daripada Ya. tidak sama sekali. Ya, tidak Karena sama kan sekali. suatu budaya itu mungkin dikira perkembangannya juga tidak akan masif kalau tidak ada kesempatan untuk menggunakannya Ya, kayaknya betul. Prof ya. Benar.
Nanti kasih tahu. Iya, Bro. Itu teh kasar. Kasar. Itu mah untuk suara. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan aja. Ini kamus bahasa Sundanya pelajari. Iya, betul. Jadi memang mungkin ada ketertarikan juga dengan bahasa Sunda ini dari budaya-budaya lainnya juga ya. Ya betul. Bahkan mulai lagu misalnya ya, kebetulan program studi sastra daerah kami menerima MBKM. Mereka belajar, ada yang dari Sumatera Utara. Mereka berbahasa, ibunya bahasa Batak. Masuk ke lingkungan, mereka berbahasa Sunda. Iya. Mereka sering belajar. Ya, bahkan melalui lagu, misalkan bisa menyanyikan lagu apa namanya yang runtah. Nah, iya, itu yang bisa runtah, tuh ya. iya. Mereka bisa menyanyikan lagu runtah seperti itu. Itu menjadi banyak media yang bisa menyebabkan bahasa Sunda menjadi tumbuh dan berkembang sebetulnya. Oke, Prof, ini juga nih, kan sekarang banyak sekali ya bahasa-bahasa yang dipelajari sama generasi muda sekarang. Ada bahasa Korea misalkan, bahasa Inggris, Jepang dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, nah itu proporsinya harus seperti apa nih dibandingkan dengan bahasa ibu, bahasa indung? Ya, kalau dalam pandangan saya, ya setinggi-tingginya terbang burung misalnya tetap harus kembali ke landasan ya, dalam arti setinggi-tingginya mencari ilmu terkait dengan bahasa asing, tetap kita harus kembali ke jati diri kita sebagai orang Sunda. Jadi tidak salah ya belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa yang lain saya kira ya. Tapi harus kembali ke jati diri kita. Nah, jangan terbawa arus terusnya karena misalnya mempelajari bahasa asing lupa dengan siapa diri kita sebetulnya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi siap atuh. Berarti tadi kita juga perlu dikoreksi ya, Mang. Tadi mah salah pisan ya, saya menginterpretasikan bahasa Sunda yang dikasih sama Bro Koko nih. Tapi ini ngomong-ngomong tentang eksistensi bahasa Sunda di era global saat ini. Selain Prof Cece, ada juga nih yang akan hadir di Braga. Siapa? Beliau ini siapa? Eti RS, beliau merupakan sastrawan dan budayawan Sunda. Wah, Sudah ada. Wah, ini sudah Bahasa hadir. Sunda, bahasa Sunda, bahasa Induk, urang Sunda. Mangga. Damang tuh, Ceti, alhamdulillah. Mangga kali. Tapi- Ya, alhamdulillah. Tah, aya Ceti di dia, tapi sapertosna mungkin orang lajengkeun di Braga. Mohon. Aya naon heula ieu teh? Pasti nama aya iklan. Oh nya. Pokoknya kayak orang lajeng deui ngobrol-ngobrolnya di mana? Di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Induk, urang Sunda. Sapopoe kade lali, sasauran bahasa Sunda. Ka indung jeung ka bapa, ka lanceuk jeung ka adi, sing tarapi bari hade budi. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Induk, urang Sunda. Di sakola itu deui sasauran bahasa Sunda. Ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing hiat mah hormat diajarna. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Titenan dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngati ulah salah. Resep temen maca buku Sunda. Diajar bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda. Titenan dina laguna, apalkeun haleuangna, sing bentes kalimahna. Resep temen ngawih lagu Sunda. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Induk, urang Sunda. Pas
banget ini lagunya. Pas banget. Pas banget, kebetulan Ya. narasumbernya juga yang ngobrol-ngobrol sama kita nanti. Ya. Ada Ceeti. Iya tuh, alhamdulillah. Tahu nggak Gilang? Ya. Saya teh ke Bandung dulu, bahulanya tahun 88. Oh. 88 asup ke kampus, aya dia di Bandung lah nya. Ceeti teh kieu. Ayeuna kieu kieu nih Ceeti. Ya. Sehat resepnya naon, Ceeti? Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah Ceeti sehat selalu lah ya. Awet kolot. Nuhun Ceeti tos tiasa menghadiri. Aduh, Hadiri. Nah, tapi si salah. Salah. Kan bisa sumping jeung dongkap. Si salah ke Ceeti mah atuh. Kete sanes sumping dongkap cenah. Sanes dongkap sumping bisikin menghadiri we ya. Di Braga pastinya ya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol sama Ceeti, kita lihat dulu artikel ya. Oke, coba ada. Orang tua di Bandung malah jarang mengajarkan bahasa Sunda ke anak. Nah, kaitan dengan Ada lagi satu lagi. Oke, ada lagi. Coba cek. Coba cek. Nah, Mana? Bro? ini ada para penutur bahasa Oh, iya. daerah berguguran. Berguguran. Oh iya. Nah, itu. Jadi bener tadi yang dikatakan Prof ya. Ya. Kata Prof tadi memang di rumah sudah tidak diajarkan lagi. Kan baheula mah kita sama si Mama, aduh, Iya. sama My Mother. My mother, mami. Iya, My Mother gitu. Saya mah Pastinya. diajarin. Iya. Diajarin bahasa bukan diajarin deh, memang bahasa sehari-hari kalau saya di Garut di situ. Bahasa budak ayeuna mah enggak. Iya. Kasihan ya budak sekarang ya. Nah, makanya itu orang tuanya juga harus punya peran sepertinya kayak gitu ya. betul, Nah, betul. Ceeti kalau ngobrolin soal eksistensi bahasa Sunda di era global sekarang, Ceeti sendiri pandangannya seperti apa nih selaku budayawan dan sastrawan Sunda? Bahasa Sunda atau umumnya bahasa daerah ya. Mohon. Di zaman global ini memang nasibnya sama sih, kondisinya sama untuk bahasa daerah. Pasti agak terkikis oleh teknologi, pengetahuan dan sebagainya. Iya. Tapi walaupun tadi di artikel ada apa berguguran kan ya. Ini berguguran. Mungkin banyak yang gugur tapi ada lagi tunas-tunas yang tumbuh gitu. Harusnya mah gitu harus ya. itu. Ada, pasti ada. Ada ya. Apalagi sekarang kan Badan Bahasa ada revitalisasi bahasa daerah. Iya. Ada program RBD RBD. melalui FTBI Festival Tunas Bahasa Ibu. Tuh, jadi tiap tahun sekarang diadakan. Itu bukan untuk bahasa Sunda saja, tapi untuk Bahasa sadaya bahasa daerah. Tahun ini 33 provinsi kalau tidak salah untuk program RBD itu. Jadi masing-masing provinsi bahasa daerah ya Nana. Mohon ngayakeun naon teh? Ieu teh campur we nya wios. Wios Campur we. Dan raos mah campur. Mohon SG gini campur Gado-gadonya marah. tiap provinsi ngayakeun pasanggiri-pasanggiri ke bahasa daerahan. Pasanggiri maca sajak, pidato, borangan, stand up Teater comedy lah gitu. gitu. Nebang pupuh, ngarang sarpon, sareng carita pondok. maca sareng nulis aksara Sunda. Di antawisna eta, tapi tiap provinsi henteu sami gitu. Nuhun, Aya anu model A kan model B sareng model C. Model A mah di antawisna bahasa Sunda. Ya urang Sunda, Jawa Barat dianggo naon teh kamari teh pilot project lah gitu. Hebat. Ayeuna mah terus ngarambah ka Sanes pramugari project pangitannya. Sanes. Suka aneh-aneh. Contoh. Percontohan betul. Janten Iya. program eta kanggo ngimbangan penting karena zaman digital, zaman Iya. global ayeuna gitu. Margi kan urang oge teu tiasa nolak teknologi kan ya. Semua. Justru urang kedah ngamanfaatkeun teknologi kumaha carana supaya bahasa Sunda aya adu manis, Ya. dalit sareng teknologi gitu. Jadi ulah Tadi kan ya sababaraha tarekah gitu ya, Ceeti ya. Kalau misalkan langkah konkret dari misalkan lingkungan pertama anak itu tumbuh atau dari keluarga, orang tua teh harus seperti apa? Mungkin bisa jadi contoh juga nih untuk yang nyaksiin Braga hari ini. oh gitu. Justru orang tua keluarga pan sekolah nu ngabitannya. Sekolah pertama itu iya, Sekolah betul. pertama. keluarga. Iya. Tapi ditinggal ayeuna umum utamina di kota-kotanya, Mohon. kota besar. Mamah-mamah muda. Mahmud, para Mahmud, Mahmud. Mahmud. Para Mahmud
kaputrana teh nganggo bahasa Indonesia. Laras. Nah, waktu aya kesempatan ngobrol ka sababaraha urang. Cenah kieu kahiji kan di sekolah langsung ku bahasa Indonesia. Janten upami di bumi bahasa Sunda engke budak teh teu ngartos cenah di sekolah. Kahiji eta. Kadua Ibu Ramana oge pangpangna ibuna teu tiasaeun sih bahasa Sunda teh ayeuna mah. Laras. Para Mahmud Mahmud tapi panginten lepat urang, lepat entragan ece. Satu acana, satu acana gitu. Janten turun tumurun pengintennya teh. Aya umumna di kulawarga teh kitu nyanak ngobrol ka murang kalih teh ku bahasa Indonesia. Dugi ka eta murang kalih tos dewasa, sawawa nikah, kaputrana ge kitu. Laras. Dugi ka upami aya PR bahasa Sunda geuningan pasti ieu sering di WA sering di japri. Konsul. Ya, sering di japri sanes konsul da nyuhunkeun pangngeusiankeun nya. Prof Cece, kalau misalkan tadi disampaikan keluarga adalah pendidikan paling utama, sekolah utama gitu. Mungkin Prof Cece bisa menambahkan hal-hal apa saja yang mungkin konkret bisa orang tua praktekkan untuk bahasa Sunda ini bisa lebih masif lagi digunakan sama anaknya. Ya, tentu dalam hal ini orang tua harus menjadi mentor ya. Ya, karena sebetulnya kenyataan yang kita hadapi adalah kemanapun kita keluar misalnya berkaitan dengan bahasa Indonesia, termasuk media. Ini yang paling dahsyat menurut saya, memberi pengaruh pada mengapa penutur bahasa Sunda menurun. Ya, kenapa? Anak misalnya usia dini nonton di rumah televisi media pakai bahasa Indonesia semuanya ya. Ya, dan tentu saja itu menjadi pelajaran penting buat anak pemerolehan bahasa. Nah, dalam hal ini tentu yang berkaitan dengan tadi di kota besar yang sangat heterogen, mau tidak mau harus simultan mengajarkan bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Sunda sekaligus, mau tidak mau. Ya, bila perlu bahasa asing juga tidak menjadi masalah. Karena nanti campur ya, sawiusnya tidak. Nah, karena nanti anak akan memilah ini bahasa Sunda, ini bahasa Indonesia, ini bahasa asing. Ya, karena kan tagline Badan Bahasa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, adu manis ya, adu manis gitu. Ya, jadi proporsional tadi. Utamakan selamat. Kalungguhanna teh sami. Setara. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing. Ini menjawab pertanyaan saya tadi ya, bagaimana bisa memporsikan gitu ya, orang tua terus anaknya juga mungkin nanti ada kemauan untuk bisa belajar. Iya, no penting dicampur gitu naon, bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Aya heula gitu nya cenah. Iya, aya pisan tapi berguguran gitu tah. Aya kelemeng-kelemeng heula bahasa Sunda nya cenah. Di kalangan naon teh rumaja nya, rumaja. Sok ieu kunaon sing alim nganggo bahasa Sunda. Aduh ibu, saya teh malu takut salah. Oh iya. Laras jiga abdi bieu panginten jiga abdi bieu. Abi mah salah tadi mah. Kenapa takut salah? Saya pernah ngomong bahasa Sunda, tapi tiba-tiba ada orang tua itu salah, bukan begitu, itu untuk orang lain. Nah, jadi mereka karena undak usuk teh. Nah, ceuk mah kieukeun bae lah undak usuk mah nu penting mah daek make bahasa Sunda rek salah rek bener rek kasar rek lemes gitu tak ayeuna mah pokona anggo anggo wekeun we da engke ge naon teh dina waktosna mah oh geuning ieu teh salah ieu teh salah nu penting mah ayeuna wantun nganggo bahasa Sunda. Laras tadi saru Prof ge sok we mau kasar misalnya kayak urang-urang laraskeun ku urang dibenerin gitu. Iya, betul. Jadi dengan kita mempraktekkan nanti semakin biasa nambih deui lah perbendaharaan kata bahasa Sundanya ya. Nu penting mah panginten di pendidikan di sekolah kumaha guru teh wajib naon teh ngipukeun rasa kareueus kana bahasa Sunda gitu ya. Reueus nganggo bahasa Sunda teh. Ulah gengsi. Ulah gengsi kedah reueus pan geuning aya cenah berpikir adat ya. Tapi nanti bergerak
jagat. Dalam banget ya. Eta. Bermakna pisannya. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap Tatar Pasunda, termasuk juga budayanya, salah satunya bahasa Sundanya juga ya. Nah, kalau dari teman-teman ini paguyuban mahasiswa Sunda. Pamas. Oke. Mas, Mas. Aya patarosan teu. Sok. Silakan yang mau bertanya. So, mau Oke. diberi kesempatan ada tuh. Silakan mic-nya di ini. Oke. Oke. Mic-na di over heula tapi ditahan heula. Tahan heula, sok siapkan dulu. Kita bakalan manggil, ini ada satu lagi tamu kita di Braga, Bro Koko. Beliau ini pituin Amerika Serikat. Berarti sudah lama di ilmu Bandung. kita terus bertambah hari ini ya. Betul sekali. Oh, Kita iya. langsung Boleh. saja panggil Miss Francis B. Avandi, aktivis Bandung Heritage. Urang Sunda kamarana, urang Sunda di mana? Halo. Urang Sunda Sehat nih. urang Sunda anjeun saha. Mangga Calik, mangga. Jadi dia. Wilujeng wayah kieu. Kan ditarurutan gara-gara ini moyang ieu. Oke, nah sekarang sudah ada Miss Francis di sini. Nah tadi ada pertanyaan nih, kira-kira mau sekarang apa nanti nih, Bro Koko? Ya. Mau sekarang atau mau nanti? Boleh sekarang aja lah. Sekarang aja. Sekarang Sekarang aja. aja. Ada pertanyaan dulu ya, Ya. nanti kita ngobrol. Silakan dari Pak Mas, Silakan, ada Ade. pertanyaan apa? Oke. Nama, Nama, boleh disebutkan? alamat, nomor telepon. Entong, sok modus wae ieu mah. Ya baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devi, domisili Cibiru. Cibiru. Orang Cibiru ya. Silakan Devi pertanyaannya. Baik, jadi di sini saya izin bertanya, kan seperti yang kita ketahui bahwa suku Sunda ini menjadi suku terbesar di Indonesia kedua setelah suku Jawa. Dan problematika yang sedang kita hadapi saat ini adalah eksistensi suku Sunda itu sendiri terhadap tiap individu yang kurang menjaga budayanya sendiri, bahkan dapat dikatakan sangat kurang. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan yang nantinya suku Sunda ini hanya akan dapat dikenang dalam buku-buku sejarah? Terima kasih. Ini readingnya kan yang enak mau reading abdi mah ulah sampai gitu ah. Worry Ulah ya sampai. terhadap bahasa Sunda ini. Oke, you understand? Yes. Yes, thank you. Bro Koko. Bahasa Inggris mah Bahasa Inggrisnya lancar, Bro. jangan ditanya. Jangan ditanya. Karena tidak bisa. Miss, carekan. Oke, mungkin saya mau ini mungkin Prof dulu atau Eti dulu. Iya, Mangga boleh. Prof. Boleh. Silakan, Prof. Supaya Ya. tidak Ya. hanya ada dalam sejarah atau dalam bentuk buku, Ya. Ya. punah tidak digunakan seperti apa? Ya, kalau pendapat saya itu sebetulnya prasangka. Prasangka. Ya, sebab kalau saya misalnya ke daerah lain Indonesia ya, mereka iri hati dengan orang Sunda. Nah, ya kadang-kadang kita iri hati ke orang Jawa misalnya. Ternyata orang Jawa juga sama. Coba kalau di Sunda mah, nah, Saling iya benernya. saling tuding, Silih silih sangka, silih Iya, sangka. iya, Padahal iya, sebetulnya masing-masing punya potensi. Memang boleh Betul, dikatakan tadi bahwa masyarakat Sunda terbesar kedua di Indonesia ya. Dan saya optimistis ya, Optimis. karena orang Sunda itu sangat dekat sekali dengan budayanya ya. Memang selama ini mungkin tidak terlihat secara jelas, tapi kalau kita lihat sebetulnya banyak hal yang tersembunyi yang sebetulnya itu menjadi konservator budaya Sunda ya. Dan kembali saya katakan bahwa 1 abad yang lalu bahwa bahasa Sunda atau budaya Sunda akan tumpur, tapi nyatanya tidak. Iya. Ya, kita bertransformasi karena orang Sunda itu termasuk yang masyarakat yang adaptif. Ya, dalam arti bisa menyesuaikan dengan zaman. Biasa ngigelan zaman saya mah tadinya ngindung ka waktu nggak apa-apa kak apa-apa, zaman seperti kita. Jadi optimistis lah Sunda akan tetap ada. Nah, itu deh ya. Sunda mah bakal tetap ada deh. Ya, pede aja kita mah ya. Jadi jangan down karena ada anggapan-anggapan tentang bahasa Sunda yang mungkin akan gugur. Ya. Nih sebelum saya ngobrol, saya akan lihat dulu
artikel. Nah, kita baca artikel lagi. artikel. Ini dia artikelnya. Viral, sosok bule Barbie asal Jerman, jago bahasa Sunda, menetap di Bandung, tak sabar jadi WNI. Oh iya, gitu. Oke, nah ini berarti salah satu ketertarikan di mana bahasa Sunda juga memiliki magnet. Nah, mungkin cocok nih saya tanyakan kepada Miss Francis, apa yang membuat Anda tertarik dengan bahasa Sunda atau mungkin dengan culture Sunda itu sendiri? Coba bertanya pakai bahasa Sunda. Tes dulu bro. Asun kesedayaan. Jadi saya juga mau menambah sesuatu. Saya orang antropolog dan saya terasa kita tidak gunakan budaya, bukan guna. We are budaya. And kita bilang bahasa sebagai alat. Ya, we say arts, language arts, but it's an alat. Dan kalau kita tidak pakai alat, then we lose the ability to use the alat, kan? Yeah. So, anthropolog selalu bilang, use the culture you want to preserve. You want to preserve the language, use the language. You want to preserve cuisine, use the cuisine. Ya, macam-macam itu. And it's sesuatu yang kita tidak, lebih baik lupakan bahwa Anda dipraktikkan budaya Sunda. Yeah. Just be yourselves. Just be Sundanese. That's enough to save it. It's enough. Utamakan mempraktekkan ya. Ragu-ragu. Betul. Harus pakai apa yang Anda mau melindungi. Iya. Nah, Kalau Miss Francis sendiri sudah berapa lama di Kota Bandung? Tos lami. Oh, tos lami. Tos lami. Abi nu lepat ya. Tos laminya sabaraha tahun? Lebih dari Gilang. Oh, lebih dari Yuswa Abi. Empat, ya. Mohon sabaraha tahun? 42. Oh, 42. Dua kali Anda saya kira. Iya. Janten Miss Kade masih kene gadis pangintennya. Ya. Kapungkur. Atau tos gaduh carog ya Ikut kapungkur. suami, ya. Suami. Sudah Ya, alasan saya, salah satu alasan salah satu alasan ya, boleh. mengapa saya pakai Sunda adalah saya jatuh cinta dengan si Kasep. Di Amerika Serikat. Dan saya sebagai oleh-oleh waktu padi liburan. Oleh-oleh. Sebab padi tinggal di Amerika Serikat 18 tahun. Ya. So dia cukup lama di Amerika Serikat juga. Wah. Saya oleh-oleh waktu itu. Luar biasa. Miss, gaduh dulur tuh kanggo abdi orang Amerika Serikat. Alo, keponakan. Iya. Keponakan Keponakan. atau saudara buat saya. Jadi sepados abi disebat si Kasep oge gitu. Kayak duduluran sareng. Duduluran. Ayo katanya. Ayo. Wah, berarti memang salah satunya itu. Tapi semakin kesini, Miss sendiri semakin aktif begitu ya untuk Ya, budaya Sunda. I love apa itu jadi slang Kasep itu adalah the sound of bahasa Sunda. Oke. The words that you use. It's musical, it's lelucon. Lelucon. Yang saya suka uwah uwih. Uwah uwih. Dan kemarin saya Uwah uwih. uwah uwih lucu sekali. Pepe, pulang Pepe, ya, pulang pergi, Uwah uwih. bulak balik. I love it. And kemarin saya mendengar satu kata yang saya tinggal di satu kampung yang khas Sunda. Yeah. Dan saya lewat, ada anak yang seusia Anda yang pakai kata ewe. Ewe. And I'm like, ewe? Ewe, yes. Ewe? Ewe bisa duduk di dalam satu bahasa dunia. Yeah. Ewe. Saya mau pakai ewe, tapi orang bilang, kasar Kasar, ya, jangan pakai. Tapi saya mau pakai ewe. I love ewe. Listen, ewe. Yes, I mean, it's wonderful. Iya. Iya. Ayak ya. Ayak. Barudak. I love barudak. Nah, iya barudak ya, Miss. I love the sound of these words. Ya, menyukai cara pengucapannya, terus kemudian juga kalimat-kalimat bahasa Sunda yang mungkin tadi ya Mang ya kita sempat praktekkan di awal. Betul. Gitu. Bisa lebih singkat seperti orang jatuh aja banyak ya Betul. kalimatnya. Kayak ini bahasa Miss kan I don't have money.
saya tidak punya uang. Kalau bahasa Sunda balangsak. Kutun. Kutun. Oh, salah, langsung dikoreksi ke CRT. Ini yang mengapa saya Iya, susah ya, Miss ya. Kutun. Wait for minute, tunggu sebentar. Sudah. Bener. Tapi Cik Eti kalau melihat seperti maksudnya Miss Francis gitu ya, sebetulnya apa yang bisa dikembangkan lagi maksudnya dari bahasa Sunda sendiri sehingga semakin banyak juga yang mencintai, termasuk selain dari bangsanya sendiri yang juga turut harus bisa mempraktekkan gitu. Mungkin orang-orang di luar negeri ataupun juga yang lainnya juga seperti Miss Francis seperti ini. Jadi orang-orang luar ya, Ya, orang luar juga. yang mencintai budaya dan bahasa Sunda, justru ini harus jadi apa ya? Harus jadi senjata ya, senjata buat Laras. generasi Sunda, generasi muda. Tadi menyambung pertanyaan tadi ya. Ya, Jadi boleh. hanya satu pendek saja dari Cik Eti mah. Enggak. Orang Sunda tidak akan hilang selama kalian masih mencintai. Wah, laras. Karena budaya, bahasa itu ada di tangan generasi muda yang melanjutkan. Tanggung jawab kalian. Iya. Gitu. Kami mah sudah paling ge sabar Sekedap deui. sakedap deui gitu. Iya diteraskeun gitu. Justru itu memang fondasi regenerasi ini yang juga harus semakin kuat gitu ya untuk melestarikan bahasa Sunda itu. Tapi ya. laras tadi sahur Cik Eti tadi, Mohon. jadikan senjata, maksudnya penyemangat. Tuh tinggal. Kan kita menyebutnya bule gitu. Tuh tinggal bule oge pinter bahasa Sunda, manya urang teu tiasa kitu nya teh nya. Tah eta. Kedah isin. Kedah isin tah jadikan senjata. Isin, ya. Ini Laras. bisa menjadi sebuah perbandingan supaya memotivasi bangsanya sendiri untuk Iya. belajar bahasa Sunda. Ya, itu. Oke, dari Balaga aya patarosan teu. Mangga. silakan. Jadi, Bukan pertanyaan. Oh, jadi lebih apa? Ke pandangan saya dan tanggapannya. Ini kan kita kenal dengan Sumpah Pemuda itu yang poin ketiga itu menjunjung tinggi bahasa persatuan. Oke. Tapi banyak diterjemahkan menjadi berbahasa satu. Nah, menurut saya sedikit banyak itu berpengaruh juga ke dalam ke bahasa-bahasa daerah lainnya. Karena mungkin merasa tidak dianggap gitu. Jadi ada yang menerjemahkan menjunjung tinggi bahasa persatuan menjadi berbahasa satu. Nah, itu yang mungkin sedikit banyak berpengaruh. Mungkin Ya. itu. Ya. Atur nuhun. Mungkin bisa dijawab oleh Jero ya mah. Bro Cece, silakan Silakan, bagaimana Bro. ini supaya bisa mengakomodir anggapan ketika misalkan dengan kalimat tersebut berbahasa satu bahasa Indonesia sehingga bahasa daerahnya proporsinya mungkin lebih sedikit gitu. Ya memang selama ini terkait dengan pelindungan bahasa daerah masih parsial ya. Misalnya di Jawa Barat ada Perda, kemudian diturunkan di bawahnya itu masih parsial. Belum ada yang bisa mengimbangi terkait dengan apa yang tadi dikatakan pelindungan pada bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa persatuan. Nah oleh karena itu sebetulnya ide itu sudah ada melalui rancangan undang-undang bahasa daerah. Akan tetapi sekarang masih digodok terkait Lami dengan digodok. referensinya masih tahun 2015 lebih terlepat mah ya. Jadi terkait dengan regulasi yang mengatur proporsional bahasa daerah itu ada di situ sebetulnya. Jadi kalau sudah ada undang-undang bahasa daerah itu tentu bahasa daerah yang baik penuturnya banyak maupun sedikit itu akan terlindungi. Untuk saat sekarang memang yang disampaikan Bapak tadi memang ditafsirkannya seperti itu. Nah itu tentu saja tidak benar karena bahasa daerah ini sebetulnya secara proporsional harusnya sama, apalagi dalam kacamata linguistik. Saya linguis nih ya, linguistik itu melihat bahwa kesetaraan bahasa itu semua ada. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada bahasa yang rendah, tidak ada bahasa yang kaya, tidak ada bahasa yang miskin. Semuanya bergantung pada konteks sosialnya. Jadi semua bahasa di mata linguis itu sama sebetulnya. Bahkan kalau saya melihat bahasa daerah itu justru lebih unik.
Ya, karena kekayaan batin dikeluarkan melalui bahasa daerah. Sekarang abdi terus ke akang-akangnya. Upami urang keheul ngambek ya, benduk ya. Nyarekan ka batur. Barengan ka batur, harus ku bahasa Indonesia, harus ku bahasa Sunda. Sunda. Bahasa Sundanya puas pisan. Balik. Kita datang isuk-isuk, tang berang. Kita ngecat pagar, ngadon ngecat kenteng. Ya gitu raoseun. Nah, raoseunnya lupa. Ngebudakeun emosi teh. Emosi Coba nanti. kalau bahasa Indonesia, kamu mah datang suruh pagi, Asa kararagok gitu. datang siang, kagok. Ya. Jadi tengah mah kabina ge gitu. Tapi ulah dugi ka kieu bahasa Sunda teh dipake dengan keur ngambek. Tapi saya mau nanya juga nih ke Miss Princess. Kalau misalkan tadi kan bentuk keunikan dan kecintaan terhadap bahasa Sundanya dari segi suara, logat dan sebagainya. Nah, kalau Intonasi, ya. tantangan atau kesulitan apa sih selama Miss mencoba untuk melafalkan bahasa Sunda itu sendiri dari dulu sampai sekarang? Seperti barangkali Anda dengan bahasa Inggris. Kita bisa cepat salah dan cepat malu kan kalau tidak memakai dengan baik, itu yang mendirikan. Memang saya bisa, I'm passive, saya bisa mengerti hampir semuanya, tapi saya izin. Also di dalam bahasa di dalam antropologi kita bilang and melindungi budaya. It is love, not laws, that will save the heritage of mankind. So it's not about laws. It's about love. It's about using it. It's about practicing it. It's lebih penting dari melalui satu peraturan atau undang-undang atau seperti itu. We need the love, not the laws. Betul, dengan mencintai, baru nanti kita akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Sunda itu sendiri. Betul. Juga urang kan bahasa Inggris gitu. Itu jauh. Oke, saya mau nawarin lagi ke Pak Mas nih, ada pertanyaan lagi nggak nih? Mungkin mau tanya ke Miss Francis, silakan. Yuk, sebelah sini boleh atau sebelah sana? Sok satu-satu boleh, tong gelut. Mau sultan bola sultan. Sultan. Sok paling dia ya si lah sok, enggak. Sok mangga? Enggak, sok. Silakan. Silakan. Jor oke wae. Oke. Perkenalkan, Miss, nama saya Indi Kurniawan, bisa dipanggil Indi dari Kabupaten Sumedang. Dari Sumedang. Dari Regency, Sumedang. yes. Oke, perkenalkan, nama saya Indi Kurniawan, bisa dipanggil Indi dari Kabupaten Sumedang, Miss. Iya. Mungkin di sini saya izin bertanya, Miss, untuk kesan atau pesan Miss buat generasi muda agar generasi muda itu masih cinta kepada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, terutama di bahasa Sunda. Seperti itu, Miss. Oke, hatur nuhun Kang Indi dari Sumedang. Alhamdulillah. Keluarga Pak Dini orang Sumedang dan memang Cibiru juga. Siapa bilang Cibiru? Tadi Kan? Cibiru di sana. Ada Cibiru, Ya. Bapaknya suami saya orang Cibiru, menikah sama Cileni tapi asal dari Sumedang. This is my family. Yes, this is your family. Dia katakan tadi pertanyakan bagaimana untuk bisa generasi muda yang itu supaya barudak ini bisa mencintai bahasa Sunda dan melestarikan serta menggunakan dengan biasa. Selain daripada tadi Miss katakan dengan cinta. UNESCO bilang ada kalau saya kira 7 nilai untuk vitalisasi bahasa. Okay. The first one is about children and about children learning the language. Saya ada waktu saya ke sini lahirkan langsung sama anak Muhammad Jibril dan saya bilang sama suami saya nggak suka untuk pakai bahasa asing sama anak saya mau pakai bahasa Inggris. Pak Didi sebagai orang Cileni dan Cibiru mau pakai bahasa Sunda, so di rumah kita pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda, pakai Sunda. Kita punya 2 anak-anak kami pakai bahasa Sunda dengan bapa, bahasa Inggris sama saya. Waktu mereka mulai sekolah, mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Dan sekolah cukup kaget, and I said, that's your problem. You have to solve that problem. But I know that mereka akan dapat 9 di bahasa Inggris, di bahasa Sunda, kan? Waktu Muhammad Jibril pulang kelas 1, I think, dengan ujian Sunda saya kira dia akan dapat 9 kan, dia dapat 0. I'm like, what? Yes. What? Dapat 0. So saya menanya kepada suami,
Anda pakai bahasa apa di rumah? Bukan bahasa Sunda kalau dia no. Ujian tentang bahasa kasar bahasa Sunda dan mereka tidak mendengar bahasa Sunda kasar di rumah kami. But of course it's part of language. So mereka harus mulai dari nol dengan bahasa kasarnya supaya bisa. Dan sekarang dua-duanya tinggal di Amerika Serikat. Gabriel menikah sama orang Amerika Serikat dan dia mau waktu sebelum lahir dia telepon saya bilang, "Ma, lebih baik saya pakai bahasa Sunda atau bahasa anak Indonesia dengan anaknya." And I said, saya pengen ada pakai bahasa Sunda, berarti kurang praktek. Lebih baik bahasa Indonesia. So sekarang dia pakai bahasa Indonesia. Sunda. Walaupun di Amerika Serikat, saya bangga sekali. Siap. Wah, luar biasa. Oke, Miss. Terjawab ya Kang Indi ya. Atur nuhun Pak Tarosanana. Terakhir mungkin ini sebelum kita tutup pembicaraan kita, dari CET sendiri mungkin ada ajakan kepada masyarakat khususnya nonoman-nonoman ya nonton dina Braga dinten ayeuna tentang melestarikan bahasa Sunda. Ya, pertama ingin menjawab tadi, ingin ikut menambahkan jawaban tentang menjunjung itu Sumpah Pemuda ya. Pemuda, harusnya kan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Tapi dikonotasikan berbahasa satu ya. Bahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, khusus untuk itu coba nanti kalau Hari Sumpah Pemuda ngayakeun deui nu kieu nya diskusi. Jadi untuk memperjelas kepada masyarakat bahwa bunyinya itu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bukan berarti harus menggunakan bahasa Indonesia terus, meninggalkan bahasa daerah. Jadi bahasa persatuan dijunjung tinggi, bahasa daerah dianggo. Aduh, hatur nuhun luar biasa. Aduh, sayang sekali kita harus akhiri perbincangan. Harus kemana kita teh? Harus pergi ke suatu tempat, nanti ke Braga lagi ya. Insya Allah ada pembicaraan kita yang lainnya dengan Miss Francis. Terima kasih Miss Francis. Terima kasih Ceti. Terima kasih juga Prof. Cece atas kehadirannya hari ini. Luar biasa ya. Atasan ya teh. Badai uwi. Menisono kene. Miss menisono kene Miss. Atur nuhun atunya sadayana. Nah, ini nama giliran Kak Sapali ya Braga Balagabe. Atur nuhun sampurasun. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluk, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan riang menghampiri.